Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian administrasi pendidikan. Oteng Sutisna menyatakan bahwa administrasi pendidikan terdiri dari 3 bidang, yaitu setting administrasi pendidikan, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga substansi administrasi pendidikan. Hal ini dapat memperkuat manajemen pendidikan yang mempunyai bidang dengan cakupan yang luas dan saling berkaitan. Pakar lain juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian administrasi pendidikan, seperti pendapat dari Made Pidarta yang berbunyi, manajemen diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang ditentukan. Selain dari Made Pidarta tadi, ada dari Jam'an Satori, Subagio Atmodiwiryo, dan Engkoswara. Dari pendapat para ahli yang bermacam-macam tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan ialah sikap manusia yang menanggapi pendidikan yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya dengan maksimal agar tercapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang dasar administrasi dari pendidikan. 1. Prinsip efisiensi administrasi dianggap berhasil dalam bertugas apabila menggunakan sumber tenaga dan dana dan fasilitas yang ada di secara efisien. 2. Prinsip pengelolaan. Pada prinsip ini pekerja dapat memperoleh hasil dengan penggunaan cara yang paling efektif. 3. Prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. 4. Prinsip kepemimpinan yang efektif. Seseorang dianggap berhasil dalam penyelesaian tugasnya apabila dipimpin dengan cara yang efektif. 5. Prinsip kerjasama. Seorang dapat dikatakan berhasil dalam tugasnya apabila ia mampu bekerja sama dengan anggotanya, baik secara horizontal maupun vertikal. Sedangkan ruang lingkup administrasi pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Administrasi tata pelaksanaan sekolah meliputi struktur organisasi tata usaha, organisasi dan anggaran keuangan, masalah perlengkapan sekolah dan pembukuan keuangan. 2. Administrasi personel guru dan pegawai sekolah meliputi organisasi para guru, masalah pengangkatan dan penempatan guru, rencana organisasi guru baru dengan pelatihan guru. 3. Administrasi peserta didik meliputi permasalahan kesejahteraan peserta didik, pembimbingan dan penyuluhan terhadap peserta didik.
supervisi. Pengajaran meliputi upaya membangkitkan semangat anggota struktur keorganisasian sekolah dalam menjalankan tugasnya pencarian. Sekian dari kami, mohon maaf. Fungsi dan tujuan administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan tersebut juga mempunyai beberapa fungsi dan tujuan. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, merupakan jumlah kegiatan yang ditemukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada satu periode tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ini adalah fungsi pengorganisasian, merupakan proses penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas, dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap personalia. Yang ketiga adalah fungsi pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran anggota organisasi. Yang keempat adalah fungsi pengawasan. Fungsi ini merupakan proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Apabila dalam sebuah administrasi sarana dan prasarana terlaksana, maka akan mudah sekolah untuk mencapai tujuan baik. Dalam tujuan administrasi pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sergei Fani dan Carver (1975) dalam Burhanuddin 2005 menyebutkan 4 tujuan administrasi pendidikan. Yang pertama adalah efektivitas produksi, yang kedua efisiensi, yang ketiga kemampuan menyesuaikan diri, yang keempat kepuasan kerja. Keempat tujuan tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Sebagai contoh, sekolah mempunyai fungsi untuk mencapai efektivitas produksi, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum.